Halo guys, buat teman-teman yang baru nonton, welcome. Jadi hari ini gue ada di Toronto. Dan gue itu sekarang lagi trip gak lama ya, cuma sebentar doang gue trip di sini. Dan gue akan jalan ke kantor gue yang ada di Toronto. Hari Senin pagi, toko-toko masih pada tutup. Dan Toronto ini lagi lockdown banget. Jadi kalau restoran-restoran, mereka buka untuk take out only. Dan gue tinggal di Courtyard Marriott. Kalau misalnya kalian mau nonton review gue juga bikin review about the hotel. Kalian bisa nonton di TikTok gue, follow aja di bawah sini. Dan sekarang gue udah di downtown, jadi ke kantor itu harus lewatin downtown. Dan gue juga tinggalnya di hotel di downtown, jadi semana-mana deket, gue seneng banget. Dan seperti yang tadi gue bilang, di sini lockdown, stay at home order. Kenapa? Karena casesnya cukup tinggi. Tapi tingginya Kanada tuh jauh lah dibandingin US sama yang negara lain-lain. Dan tadi juga gue ada polisi pada kayak berpatroli lah untuk make sure kayak gak ada activity yang bener-bener melanggar peraturan gitu loh. Oke guys, sambil gue jalan, gue sedikit share mengenai fun fact dari kota Toronto. Kota Toronto ini adalah salah satu kota terbesar di Kanada. Populasinya tuh juta-jutaan, sangat vibrant banget. Beda banget sama kota di mana gue tinggal. Ada subway, bersih. Cuman ya itu karena rame ya, jadinya penyebaran COVID itu kayak sangat lebih cepat lah dibandingkan kota-kota kecil gitu kan. Gue juga review makanan-makanan selama gue di Toronto, dan kalian bisa nonton di TikTok gue juga. Buat teman-teman yang belum nonton video tentang kantor gue yang di St. John di mana gue tinggal, kalian nonton dulu, gue udah pernah post. Dan kita ikutin di video Toronto ini. Oke guys, jadi gue udah sampai di kantor gue di Toronto. Gue ada di lantai 38. Jadi total dari lantai yang ada di sini itu kurang lebih 11, dari lantai 30 sampai 40. Dan di sini cuma ada 3 orang. Jadi sepi banget di sini. Kenapa sepi? Karena Toronto itu lagi lockdown. Jadi casesnya juga lagi lumayan tinggi ya. Jadinya mereka emang tidak menghimbau untuk employee-nya untuk kerja di office. Jadi kenapa itu sepi, dan itu kenapa gue juga bisa shoot. Karena kalau misalnya banyak orang, gue nggak mungkin bisa shoot. Terus yang bikin gue agak concern sedikit adalah gue itu lupa bawa sepatu untuk kerja, sepatu kerja. Jadinya gue cuman bawa easy sneakers ini, dan gue nggak tahu apakah appropriate atau enggak. Tapi ternyata tadi yang pakai itu cuman dia pakai hoodie, jeans sama sepatu sneakers juga. Jadi gue kayak feel much better. Ya very laid back. Terus juga nggak ada orang, mungkin jadi kayak ya udah nyantai aja. Sekarang gue mau ajak kalian bikin coffee dulu, terus mungkin nanti kita lihat-lihat ruangan-ruangan yang lain. Karena dulu gue di Deloitte juga kantornya bagus banget yang di New York, dan ini nggak kalah bagus, justru menurut gue lebih keren lagi. So yeah, I'm gonna take you around. Yuk kita lihat bareng-bareng.
Oke guys, jadi gue lagi duduk di kafenya dan nggak ada orang seperti biasa. Ini gue minum dulu. Jadi kantornya itu muter setiap lantainya. Terus layoutnya juga, I think it's very very smart how they organize it. Terus gue suka banget, very modern, very futuristic, very advanced. Oke guys, seperti yang kalian lihat nih, gue lagi ada di quiet roomnya. Quiet roomnya gede banget. Dan karena covid ini cuma boleh 1 orang. Kalau misalnya teman-teman kita yang muslim mau sholat, kalian bisa sholat di sini. Terus kalian tau nggak? Ini dikasih ininya guys, dikasih alat-alatnya nih untuk sholat segala macem. Gila, gue sih kayak keren banget sih, amazed. Terus di sini juga ada untuk teman-teman yang kaum muslim, juga ada ininya. Terus ini mungkin kalau ada anak kecil ya, gue bingung deh ini ngapain ya. Ini gue bingung gue ngapain, ini ngapain gue nggak ngerti sih sebenarnya. Oh, wudhu. Sorry. Ini untuk mau wudhu guys, cuma lagi di close karena kan covid nih. Ini keren banget karena gue dulu kerja di company sebelumnya nggak ada. Itu guys ada CN Tower, tapi ya ketutupan awan kayak gini jadi nggak kelihatan. Oke teman-teman, jadi itu tadi gua keliling-keliling di EY office di Toronto. Gua tadi nggak pergi ke setiap lantai karena pertama banyak banget, terus kedua setiap lantainya kurang lebih sama, cuman ada sedikit yang mereka tweak dikit-dikit, which is cool. Gua jadi keinget ketika gua dulu apply internship pas gua di college. Gua itu apply ke Big Four, semua Big Four, karena pada saat itu cuman Big Four yang bisa sponsor international student. Gue juga sebenarnya udah cerita di video gue yang satu lagi, nih nanti gue taruh di sini videonya. Cuman ada yang gue nggak share di video tersebut dan gue akan share di sini, yaitu ketika gue dapat interview, salah satunya adalah EY. Gue itu kan biasa send thank you email kan ke para interviewer. Jadi biasanya setelah interview itu gue selalu kirim email untuk say thank you. Dan pada saat itu gue inget banget, gue send thank you email ke interviewer yang di EY, tapi gue tulisnya itu Deloitte. Dan gue sempat nangis waktu itu karena gue udah baca ulang sebelum gue kirim, tapi pas gue kirim gue malah tetap tulisnya Deloitte. Dan semalam gue cari emailnya, ini gue kirim tanggal 8 Oktober 2015, jadi udah lama banget, 6 tahun yang lalu. Ketika gue apply internship di EY, gue malah tulisnya di Deloitte. Nih gue akan taruh nih emailnya di sini. Gue bilang, thank you for taking your time to interview me yesterday about the summer tax intern position at Deloitte. Padahal harusnya EY. Pada saat itu gue kirimnya itu ke lebih dari satu company.
Jadi mungkin gue gak mixed up, dan pada situ udah malam juga kan. Jadi gue kayak cepet-cepet aja. Terus akhirnya gue gak dapet, dia gak respon, dan gue gak dapet internshipnya. Dan gue bersyukur hari ini gue bisa kerja di EY, dan gue bisa tour office-nya di Toronto. Ini gue sekarang lagi ada di kayak satu ruangan kecil untuk satu orang. Jadi kalau misalnya mau ngangkat telepon atau lagi ada meeting, kadang-kadang kan kita kan duduknya itu kan di cubicle ya. Jadi itu kan kayak open space. Nah, open space itu kan berisik kan. Jadi kita bisa kesini kalau ada meeting, ada telepon, untuk kita kayak lebih privacy satu, terus juga nggak gitu berisik. Dan tujuan gue nge-shoot ini adalah untuk share ke kalian gimana sih rasanya kerja di Big Four company gitu. Karena banyak video-video yang orang bilang kayak jangan kerja di Big Four, kayak jelek, bla 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 bla. Ya maksudnya, ya menurut pendapat gua setiap pekerjaan itu ada plus minusnya. Ya emang minusnya di sini kadang-kadang emang kalau lagi busy season, lu jam kerjanya juga gila gitu kan, lemburnya juga parah. Tapi yang namanya pekerjaan itu pasti ada masa-masa sibuknya. Emang kalau misalnya company gede, ya kan, pasti klien-kliennya juga gede, jadi pressure-nya juga gede, kerjanya juga banyak. Cuman mereka itu provide kita benefit-benefit dan even workspace yang benar-benar lebih dari layak gitu loh, untuk kita bisa enjoy. Ada quiet room, tadi kalian udah lihat, untuk teman-teman kita yang muslim, atau misalnya yang lagi capek aja mau tiduran, itu bisa. Ada wellness room juga. Gua nggak lihat sih kayak gimana. I think gue mau coba deh cek sebelum gue balik. Dan you know, kitchennya gimana, begitu bagusnya. Itu baru office loh, belum perks lain yang diberikan kepada setiap pegawai atau setiap employee-nya kan. Dan kalau kalian mau gue share, komen di bawah, nanti gue juga bisa share di video berikutnya. So ya, menurut gue sih seneng, suatu kebanggaan lah bisa kerja di sebuah company yang benar-benar besar. It's a global firm, ya kan, one of the big four largest professional service firms. Apakah gue akan stay selamanya di company ini? Gue nggak tahu. Kalau lu tanya per hari ini, I don't think I wanna stay here forever. Karena gue mempunyai mimpi gue yang lain ya, yang menurut gue hidup cuma sekali. Gue umur semakin bertambah, gue gak bisa memutar balik waktu. Jadi gue nanti ada waktunya dimana gue mau bener-bener ngelakuin apa yang gue bener-bener suka, passionate. Cuman untuk sekarang ini, I like the job. Gue suka, gue belajar banyak, gue masih belajar even sampai hari ini. It's good to start ya kayak in a place like this, karena lu belajar disiplin, lu belajar struktur, lu belajar bisnis, lu belajar segala macem untuk mempersiapkan lu nantinya ketika lu mau buka bisnis sendiri, entrepreneurship, pindah ke company lain, pindah ke industri yang lain. Pokoknya exit opportunity itu banyak banget kalau kalian kerja di corporate gitu loh, kayak di firm, professional firm, corporate, apalagi yang besar seperti ini. Itu aja video gue kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe. I'll see you next time. Bye guys.